Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang sirkulomasas dan sistem limfa. Materi ini penting dipelajari karena teknik sirkulomasas dapat membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan relaksasi otot, serta membantu sistem limfatik dalam proses pembuangan sisa metabolisme tubuh. Dalam presentasi ini, kami akan membahas yang pertama, konsep dasar sirkulasi limfa, yang kedua, teknik dasar dan gerakan sirkulo, yang ketiga, indikasi dan kontraindikasi, yang keempat, efek fisiologis pada sistem tubuh, yang kelima, demonstrasi teknik. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai terapi, masas, dan manfaat bagi kesehatan. Terima kasih. Yang selanjutnya ada konsep dasar sirkulasi. Konsep dasar sirkulasi adalah proses peredaran darah di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, zat makanan, hormon, dan zat penting lainnya ke seluruh jaringan tubuh serta membawa sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Sistem sirkulasi sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan dan fungsi organ tubuh. Sistem sirkulasi terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat darah mengalir, terdiri dari 3. Yang pertama ada arteri, membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua ada vena, membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga ada kapiler, tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme. Yang ketiga ada darah. Darah berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta melawan infeksi. Darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, dan sel darah putih dan trombosit. Jenis sirkulasi darah. Sirkulasi darah pada manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sirkulasi kecil atau pulmonal. Darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung untuk mengambil oksigen. Yang kedua ada sirkulasi besar atau sistemik. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Baik, materi selanjutnya ialah sistem limfatik. Sistem limfa berfungsi untuk mengalirkan cairan interstisial kembali ke pembuluh darah serta membantu sistem imun tubuh. Tanpa sistem limfa, cairan dapat menumpuk di jaringan dan menyebabkan edema atau pembengkakan. Alur limfa dimulai dari kapiler limfa, kemudian menuju pembuluh limfa, nodus limfa, lalu bermuara ke ductus thoracicus sebelum kembali ke sirkulasi darah. Berbeda dengan sirkulasi darah yang dipompa langsung oleh jantung, sistem limfa tidak memiliki pompa utama. Pergerakan cairan limfa dibantu oleh kekuatan otot, gerakan tubuh, dan proses pernafasan. Menurut WHO, sistem limfatik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan pertahanan imun. Materi selanjutnya ialah relevansi terhadap terapi manipulatif. Tekanan mekanis saat pijatan dapat meningkatkan aliran darah dan aliran limfa. Pijatan memberikan efek vasodilatasi lokal sehingga pembuluh darah melebar dan resistensi perifer menurun. Akibatnya distribusi oksigen dan nutrisi menjadi lebih baik serta membantu pembuangan sisa metabolisme tubuh seperti asam laktat. Selain itu, manipulasi jaringan lunak juga dapat membantu mengurangi edema dan meningkatkan relaksasi otot. Menurut British Journal of Sport Medicine, terapi pijat dapat memberikan efek positif terhadap sirkulasi lokal, pemulihan otot, dan relaksasi setelah aktivitas fisik. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang teknik dasar dan gerakan pada sirkulomasas. Nah, teknik dasar sendiri dibagi menjadi eflorasa, petrisase, vibration, dan shaking, serta tap untuk mandikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik eflorasa. Eflorasa sendiri merupakan gerakan pijatan menggunakan cara mengusap atau mengelus secara perlahan menggunakan telapak tangan dengan tekanan yang ringan hingga sedang bertujuan untuk merelaksasi otot, melancarkan sirkulasi darah, serta mengurangi ketegangan otot. Yang kedua ada teknik petrisase. Petrisase sendiri merupakan teknik pemijatan dengan cara meremas, menekan, atau merolling pada bagian otot dengan bertujuan untuk mengurangi ketegangan otot, mengurangi pegel atau kaku pada otot, serta melancarkan sirkulasi darah. Jadi,
Di petrisase ini dibagi menjadi 3 variasi. Yang pertama ada kneading, wringing, serta yang terakhir ada picking up. Nah, saat ini saya menjelaskan tentang vibration dan shaking. Vibration dan shaking sendiri itu merupakan teknik gerakan pada massage dengan gerakan getaran ritmis berirama pada jaringan lunak. Nah, tujuannya sendiri untuk memperlancar jaringan limfa serta mengurangi atau meredakan ketegangan pada otot. Nah, selanjutnya ada tapotemen ringan, di mana tapotemen ringan sendiri itu merupakan gerakan circulopath massage dengan pukulan ringan atau ketukan ritmis ringan. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 3, yaitu ada clapping, cupping, dan shaking. Nah, tujuannya sendiri itu untuk stimulasi pada sirkulasi superficial dan tonus pada vaskular. Nah, di sini kita rekomendasi pada urutannya itu ada akselerasi dulu, lalu petrisase, kemudian vibration atau shaking, lalu ditutup dengan eflorase kembali. Indikasi dan kontraindikasi sirkulomasas. Indikasi pertama yaitu edema ringan atau limfoedema stadium awal. Teknik sirkulomasas membantu meningkatkan aliran limfatik sehingga cairan yang menumpuk pada jaringan dapat berkurang secara perlahan. Kedua, kelelahan otot pasca olahraga. Setelah aktivitas fisik intensitas tinggi, otot mengalami penumpukan metabolit dan ketegangan. Sirkulomasas membantu mempercepat pemulihan dan memberikan efek relaksasi neuromuskular. Ketiga, gangguan sirkulasi periferingan seperti akal dingin dan kesemutan. Gerakan melingkar pada masas dapat membantu meningkatkan aliran darah perifer sehingga jaringan mendapatkan suplai oksigen lebih baik. Keempat, program pemulihan dan kebugaran umum. Sirkulomasas sering digunakan untuk masyarakat umum maupun atlet sebagai bagian dari recovery dan maintenance kebugaran tubuh. Kelima, pencegahan deep vein thrombosis atau DVT pada pasien tidak baring. Masas ringan dapat membantu meningkatkan venous return dan mencegah statis darah, tetapi harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai indikasi medis. Selanjutnya, kontraindikasi absolut, yaitu kondisi di mana sirkulomasas tidak boleh dilakukan. Pertama, DVT aktif, karena beresiko menyebabkan emboli ketika bekuan darah terlepas dan menyumbat pembuluh darah vital. Kedua, infeksi kulit, luka terbuka, dan dermatitis akut. Ketiga, tumor atau keganasan pada area terapi karena stimulasi mekanis dikhawatirkan memengaruhi jaringan abnormal. Keempat, flebitis atau tromboflebitis yang merupakan peradangan pembuluh darah vena. Kelima, fraktur atau dislokasi yang belum tertangani karena dapat memperparah kerusakan jaringan. Kemudian, kontraindikasi relatif, artinya masas masih dapat dilakukan tetapi memerlukan modifikasi dan pengawasan. Contohnya hipertensi tidak terkontrol di atas 180/110 mm, kehamilan trimester pertama terutama pada area abdomen dan lumbar, serta osteoporosis berat karena resiko cedera tulang lebih tinggi. Jadi, sebelum melakukan sirkulomasas, terapis harus memahami indikasi dan kontraindikasi agar terapi aman, efektif, dan sesuai kondisi pasien. Pada sirkulomasas terdapat beberapa efek fisiologis pada sistem tubuh. Yang pertama ada pada sistem peredaran darah, yaitu meningkatkan aliran darah arteri dan juga vena, membantu memperlancar distribusi oksigen serta nutrisi ke jaringan, kemudian mempercepat pembuangan sisa metabolisme seperti asam laktat, dan mengurangi pembengkakan ringan akibat penumpukan cairan. Kemudian yang kedua ada pada sistem otot, yaitu mengurangi ketegangan dan spasme otot. Kemudian meningkatkan elastisitas rabut otot, membantu merelaksasi otot sehingga mengurangi nyeri dan juga pegal. Kemudian mempercepat serta pemulihan setelah aktivitas fisik. Yang ketiga ada pada sistem saraf, yaitu diantaranya memberikan efek relaksasi melalui stimulasi saraf parasimpatis, kemudian menurunkan stres dan juga kecemasan, kemudian mengurangi persepsi nyeri melalui mekanisme gate control teori, kemudian yang terakhir meningkatkan rasa nyaman dan kualitas tidur. Yang keempat pada sistem limfatik, membantu memperlancar aliran cairan limfa, mempercepat pembuangan zat sisa dan toksin, kemudian terakhir mengurangi edema atau penumpukan pada jaringan. Kemudian pada sistem kulit yang kelima, meningkatkan suhu lokal kulit akibat vasodilatasi, membantu regenerasi jaringan kulit melalui peningkatan suplai darah, kemudian membuka pori-pori sehingga metabolisme kulit lebih baik. Kemudian terakhir nomor 6 yaitu sistem sendi dan juga jaringan ikat, membantu meningkatkan fleksibilitas jaringan ikat, mengurangi kekakuan sendi, dan juga meningkatkan ruang gerak atau range of motion.
Sirkulomasas memberikan efek fisiologis utama berupa peningkatan sirkulasi, relaksasi otot, dan juga saraf, serta percepatan proses pemulihan tubuh. Teknik sirkulomasas ini juga banyak digunakan dalam terapi olahraga dan rehabilitasi karena membantu mengurangi nyeri, kelelahan, dan juga ketegangan otot. Gimana mas apa keluhannya? Keluarnya ini apa petisnya tuh nyeri karena habis jalan sehat kemarin tiba-tiba nyeri kencang gitu jadi sakit sekali. Oh, boleh saya cek dulu?
Nanti setelah ini Masnya boleh istirahat, kemudian minum air putih yang cukup, dan kemudian nanti kalau misalkan ada tanda-tanda kram atau ada nyeri, nah itu hal yang wajar karena efek massage memang seperti itu. Nah, untuk setelah ini silakan beristirahat dan juga tetap minum air yang banyak. Terima kasih.